kita 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 lihat pundak kita ini lebarnya sekitar 40 atau sekitar 40 cm. Kemudian darah yang ada di pundak ini kan butuh ke otak, melewati leher bagian belakang. Ketika terjadi penyempitan aliran darah, maka ini yang menyebabkan oksigen menuju ke otak itu terlambat, terhambat, berkurang. Itulah yang menjadi keluhan berupa mudah ngantuk, mudah lelah, capek, malas, menguap. Nah, itu solusi yang tepat adalah dilakukan pembekaman pada titik akhda ain tadi. Titik akhda ain ada di leher bagian belakang. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji, beliau menderita sakit kepala, lalu memanggil sahabat yang bisa berbekam agar membekam di titik akhda ain dan kahil. Kalau kahil ini ada di tulang belakang yang bertemu dengan garis bahu. Dia ada di dalam medis namanya di torakal 1, di tulang belakang torakal 1. Pada kasus yang lain ketika Nabi diracun oleh wanita Yahudi, Nabi berbekam di 3 titik, yaitu titik katifain kanan kiri dan titik kahil. Jadi ini contoh-contoh bagaimana Nabi memberikan solusi ketika sakit kepala, bekamnya di titik akhda ain dan kahil. Ketika Nabi mengalami masalah pada pencernaan karena diracun oleh wanita Yahudi, bekamnya di titik katifain dan al-kahil. No. Kaki lah. Mangga. Ya. Mekanisme penurunan kolesterol LDL. Ini ada istilah yang sudah salah kaprah dan ada yang menikmati kesalahan ini, yaitu penyebutan kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kalau disebut LDL adalah kolesterol jahat, orang jadi takut pada kolesterol. Padahal baik kolesterol LDL maupun HDL, kedua-duanya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita kekurangan kolesterol LDL, akibatnya sangat tidak baik. Karena LDL ini dibutuhkan untuk membuat enzim, membuat hormon, membuat bungkusnya sel. Kalau bungkusnya sel kekurangan bahan, ya dampaknya terjadi penuaan dini, gangguan fungsi seksual, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, ketika kita takut kepada kolesterol, sebetulnya kurang tepat. Kita lebih baik bagaimana pencegahan. Kalau kita mengkonsumsi banyak kolesterol LDL, maka dilakukan adalah bagaimana kita mengimbanginya dengan meningkatkan jumlah kolesterol HDL. Kolesterol HDL ini mudah meningkatkannya, yaitu dengan cara hidup sehat, pikiran yang tenang. Ini di rumah setiap habis subuh keluarganya menyetel ceramahnya Hakim. Hampir tiap hari saya sampai hafal, ini pasti Hakim ini. Terutama kalau topiknya masalah kesehatan, saya sangat suka karena sangat tepat sekali. Istilah kolesterol LDL sebagai kolesterol jahat ini banyak menyesatkan, karena kemudian orang akan berpikir jangan-jangan saya kolesterol jahatnya banyak, lalu beli obat anti kolesterol. Berpikirnya instan, kalau banyak kolesterol berarti saya butuh obat anti kolesterol jahat, begitu. Dan ini akan menguntungkan pabrik farmasi yang memproduksi obat anti kolesterol. Padahal mestinya kita bisa
menggunakan cara lain yang tidak menggunakan produk dari farmasi ini. Salah satunya dengan berbekam. Berbekam ini dalam penelitian saya ternyata bekam meningkatkan kolesterol HDL. Bekam memperbaiki sirkulasi darah, mikrosirkulasi, artinya sirkulasi perifer. Saya lanjutkan. Berikut penemuan mekanisme penurunan kolesterol. Kang Aher masih ada di situ nih. Siap, monitor. Ya, Ya. Jadi ketika dilakukan pembekaman, ini yang pertama berpengaruh terhadap peningkatan interleukin 6. Jadi sudah disebut interleukin 1 2 gitu ya. Ini interleukin 6. Interleukin 6 ini kebetulan pada penelitian saya tidak ada koneksitas, tidak ada hubungan antara interleukin 6 dengan monosit. Jadi tidak terbukti. Kenapa saya ambil interleukin 6? Ternyata interleukin 6 ini sebetulnya luar biasa. Interleukin 6 ini pada minggu pertama, pekan pertama, dia meningkat sebagai reaksi proinflamasi. Jadi kalau orang dibekam, sel radangnya, sel inflamasinya meningkat. Salah satunya IL-6. IL-6 ini membantu mengkonversi monosit menjadi makrofag. Nah, yang mungkin belum banyak diketahui, mungkin ya, interleukin 6 ini pada minggu kedua bersifat anti-inflamasi. Saya ulangi, pada minggu pertama IL-6 yang pro-inflamasi meningkat, tetapi kemudian menurun pada minggu kedua bersifat anti-inflamasi. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan saluran nafas, misalnya pada pasien yang mengalami saluran nafasnya terganggu akibat COVID, ini kalau dilakukan pembekaman pada minggu kedua, maka akan terjadi aktivasi IL-6 anti-inflamasi. Apa yang terjadi pada pasien COVID, terutama yang dirawat di ICU, terjadi hiperinflamasi. Jadi saluran nafas mulai dari hidung sampai paru-paru mengalami reaksi yang berlebihan dengan memproduksi lendir. Ya. Lendirnya berlebihan sehingga akhirnya malah menyumbat saluran nafas ya. Ya. Saluran nafas. Itu sebabnya ketika pasien itu diberi ventilator, kita udah pesimis ini. Iya, kayak orang tenggelam ditelepin begitu ya. Iya, tadi di saluran nafasnya mulai dari hidung sampai paru-paru itu berisi cairan-cairan. Yang maksudnya tubuh adalah memperbanyak lendir untuk menangkap virus-virus itu. Hanya saja lendirnya terlalu banyak, sehingga orangnya jadi seperti tenggelam. Secara teori, kalau pada pasien tersebut kemudian dilakukan pembekaman, terutama pada minggu keduanya, efek minggu kedua ya, tubuh akan meminimalkan reaksi inflamasi itu. Iya, karena perubahan lendir akan dikurangi. Interleukin itu ya. Karena perubahan interleukin 6 ini. Iya. Tapi ini secara teori kami belum melakukan pembuktian, karena ada mungkin juga. Ya. Baik, yang kedua, ini yang sesuai dengan uji statistik, bekam meningkatkan monosit. Monosit adalah salah satu dari 5 pasukan leukosit atau sel darah putih. Pade. Ya. Apa?
Pak De mungkin ini sangat saintifik Pak De ya. Ya, Barangkali mungkin teman-teman nanti, karena waktunya kita sampai jam 6 Pak De, barangkali mungkin ada penasaran kaitannya dengan bekam, tentang mungkin praktisnya penyakit-penyakit apa aja yang bisa dibekam, yang terbukti, kemudian cara bekamnya di mana aja begitu Pak De. Kemudian kan sekarang yang berapa kali per hari, yang untuk menyimak rata-rata penyakitan. ya Bagaimana aja begitu kemudian. ya, kapan, di mana, berapa kali. Ya, siap. Yang praktisnya Mas Edo. Ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Ya, Jadi dari monosit yang meningkat ini kemudian monosit berubah menjadi makrofag. Nah, inilah kelebihan dari efek pembekaman. Makrofag ini selanjutnya akan mencaplok, memakan kolesterol LDL dan ApoB. Ini yang belum lazim. Jadi kalau ApoB bisa dimakan, LDL bisa dimakan, maka jumlah di dalam serum otomatis akan menurun. ya, Jadi ini secara saintifik sudah terbukti bagaimana mekanisme bekam ini menurunkan kolesterol LDL. Begitu. ya. Nah, selanjutnya Penyakit yang bisa dibekam. Nah, Pak De, menurut pengalaman Pak De. sering orang bertanya, ini bekam bisa untuk ini, bekam untuk ini. Saya yakin bekam ini bisa untuk segala kondisi, baik karena infeksi atau metabolisme atau yang lain. Sesuai dengan hadis Nabi, khairu ma tadawaitum bil hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling baik adalah dengan berbekam. Begitu. Ya, pengalaman Pak De, Terutama pengalaman Pak De membekam, kira-kira penyakit apa saja Pak De yang menurut Pak De ini dalam teoritis aspek medis ini sulit, tetapi ternyata bisa dengan bekam Pak De. Pada kasus-kasus metabolisme. Jadi sesuai dengan penelitian El Sayed 2013, kotoran-kotoran di dalam tubuh, di dalam darah yang disebut dengan sampah metabolisme atau CPS, causative pathological substances, itu meskipun tubuh kita memiliki organ-organ pembuangan, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, maka butuh bantuan dari luar, yaitu dengan pembekaman. Bekam adalah cara mengeluarkan sampah metabolisme melalui permukaan kulit. Iya, Begitu. Baik Pak De, waktunya barangkali kita ada tanya jawab Ya, barangkali ada yang tanya jawab. Silakan yang ingin didiskusikan barangkali. Ibu Yeti, silakan Bu Yeti. Makasih dok. Ya, silakan Bu Yeti. Silakan Bu. Ini kalau kita ke tempat bekam itu kan dianjurkan bekamnya pada pertengahan bulan Hijriah ya dok ya. 13, 14, 15 Hijriah bulan gitu, pertengahan bulan. Kemudian Kan Bu, 17, 19, 21. oh Ya. Kalau yang disebut tadi kan ayamul bid. iya ayamul bid, iya betul. Setelah ayamul bid dilanjut dengan tanggal sunnah berbekam 17, 19, 21. Ya. Oh gitu. Salah informasi berarti ya saya ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu justru kaitannya kalau kita berpuasa ayamul bid kemudian kita berbekam, apakah itu tidak berbahaya untuk kesehatan gitu Pak De? Iya, terima kasih Bu Yati. Silakan Pak De. Silakan Pak De. Insya Allah sangat baik Bu. Ini menggabungkan dua sunnah. Jadi dalam kondisi berpuasa tidak dilarang berbekam. Itu memang ada hadis yang membatalkan bahwa bekam itu membatalkan. Tetapi kemudian ada hadis yang lebih baru bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Justru gitu. Iya, dimansuf ya. Dimansuf. Justru berbekam yang baik itu kondisi perut kosong.
Jadi ada hadis yang menjelaskan berbekam pada kondisi perut kosong itu akan menguatkan daya ingat, kemudian menguatkan daya ingat, kemudian melunakkan yang keras dan mencerahkan pandangan. Begitu Bu Yati. Ya, Bu Yati, baik. Sekarang Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Ini terkait dengan ini kan, jadi istri saya itu kan pernah kena apa namanya kanker. Kemudian ini Kanker apa ini? kena getah bening. Oh iya. Terus akhir-akhir ini tuh setelah itu sering HB-nya turun dan sering harus ditransfusi. Nah, ya 3 bulan sekali transfusi. Ya. Apakah dengan bekam ini juga bisa bisa mengurangi atau bisa meningkatkan kadar hemoglobin gitu ya? Ya, Pak De, peranan bekam mungkin terhadap paraneoplastik sindrom Pak De ya? Ya. Ada pengalaman Pak De? Oke, Pak Samsudin, moga-moga istrinya nanti diberi kesembuhan oleh Allah ya. Jadi ini perlu dipahamkan, bekam tidak menurunkan hemoglobin. Ini penelitian dari di Timur Tengah, kemudian dari Dr. Agus Rahmati. Yang dari Timur Tengah itu namanya Dr. Murad. Bahwa bekam itu tidak menurunkan hemoglobin. Dan saya sudah pernah membuktikan memang HB kita tidak turun dengan bekam sekalipun titiknya relatif banyak. Kemudian untuk kasusnya Bapak Samsudin, Ibu Samsudin ya, saya menyarankan begini. Bismillah. Jadi yang pertama, mindset kita perbaiki. Kita mohon kepada Allah, doanya begini Pak Samsudin, ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, Allahu As-Safi. Berilah kesembuhan kalau kesembuhan ini baik untuk istri saya. Sesungguhnya kami telah melakukan metode pengobatan yang diajarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, sembuhkanlah ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Nomor 1 itu. Yang nomor 2, dilakukan pembekaman sambil terus dilakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Sambil disampaikan begini Pak Samsudin, wahai makhluknya Allah, wahai sel kanker, kembalilah pada fitrahmu. Sesungguhnya kamu adalah makhluknya Allah. Kamu sel kanker adalah makhluknya Allah. Sel darah adalah makhluknya Allah. Istri saya ini makhluknya Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah. Taatlah kepada Allah, kembalilah pada fitrahmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i, kembalilah pada fitrahmu. Begitu Pak Samsudin, sambil terus dibacakan ayat-ayat. Insya Allah. Ya sama dengan sekarang nih, kalau saya, kenapa? Ya, ini sangat menarik kawan-kawan sekalian sambil berbekam. Jadi kita jangan menganggap bekam itu yang menyembuhkan, jangan menganggap yang membekam yang menyembuhkan. Kita harus yakin bahwa dalam proses bekam itu tubuh kita adalah milik Allah, sel darahnya milik Allah, termasuk penyakit-penyakit yang ada pada diri kita juga itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memang lagi disimpan pada tubuh kita. Jadi jangan lepas berhubungan dengan Allahnya. Jangan nanti kita malah bersandar kepada bekamnya, tetap bersandarnya ke Allah. Jadi benar sekali itu, sambil berbekam, sambil banyak berdoa, ini akan jauh lebih disukai Allah. Walaupun bekam itu sunnah, tapi zikirnya ini lebih disukai Allah, lebih dapat berubah takdir doa itu ke takdir lain. Jazakallah. Ya lanjut, kita berpacu dengan melodi nih waktu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Ibu Linda, silakan Bu Linda. Bu Linda, silakan. Masih ada Bu Linda? Kemarin kalau belum ada, kemarin capek tuh pulang dari jarak jauh sampai di Tasik terus dibekam terus gimana itu Dok?
kayaknya lebih segar gitu. Ya Pak Ade. Kenapa menjadi lebih segar? Yang pertama yang dikeluarkan adalah asam laktat. Asam laktat adalah sampah metabolisme akibat kelelahan aktivitas. Yang kedua, perlukaan pada kulit ini akan merangsang produksi endorfin, lebih tepatnya beta endorfin. Beta endorfin ini yang memberikan efek nyaman, enteng gitu. Begitu, ah. Oh, jadi dicocok-cocok jarum itu bikin nyaman lama-lama gitu. Pertama dikop, kemudian dicocok-cocok, terus dikop lagi. Itu ternyata merangsang produksi beta endorfin. Oh. Nah, sekarang bekas cocokannya itu gatal gimana? Begini, kalau gatalnya pada saat proses pembekaman itu biasanya berhubungan dengan kolesterol yang sangat tinggi. Tetapi kalau gatalnya besoknya atau 2 hari kemudian itu berhubungan dengan perlukaannya terlalu dalam. Pakai jarum apa saya tak? Jarum. Ya itu biasanya terlalu dalam. Ini cara menjarumnya, posisinya pen itu tegak lurus. Ini terlalu dalam, melebihi 0,05 mili, jadi tembus epidermis mengenai kulit di bawahnya. Itu yang menimbulkan gatal, perlukaannya lebih dalam. Jadinya gatal besoknya. Sebetulnya proses penyembuhan sih. Malu, takut disebut apalah gitu. Jadi saya diam-diam aja, baru ngaku sekarang. Cuman asli gatal dong. Baik, menarik ini. Jadi berapa paling sering, berapa minggu sekali ini yang paling efektif? Seminggu sekali boleh atau gimana, Pak Wahyudi? Kalau mengejar sunnahnya setiap tanggal sunnah seperti tidak disampaikan Bu Yeti tadi, tanggal 17 atau 19 atau 21. Tetapi kalau tujuannya untuk pengobatan bisa 2 minggu sekali. Dan kalau kasusnya berat seperti istrinya Pak Samsudin tadi, seminggu sekalipun boleh dilakukan di titik yang berbeda. Ada efek samping enggak? Insya Allah tidak ada efek samping, yang ada efek depan. Efek kesembuhan. Baik. Bagian Dr. Asep sok nanya. Iya, silakan. Ini dulu Bu Linda udah menunggu. Silakan Bu Linda. Iya Ustaz, Assalamualaikum. Ini saya mau tanya Ustaz, pasien dengan hiperkolesterol itu kan kadang ada penyakit penyerta gitu, misalnya diabetes atau gagal ginjal gitu. Apakah pada pasien seperti ini bisa dilakukan bekam? Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Jadi untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis, penyakit yang penyembuhan lukanya lambat, ini harus hati-hati. Di dalam manual PBI disebutkan ini adalah larangan terbatas. Artinya tidak semua orang boleh melakukan pembekaman pada pasien diabetes dan pasien gagal ginjal. Hanya yang sudah berpengalaman yang boleh melakukan itu. Di antaranya SOP-nya tidak boleh melakukan perlukaan lebih dari ketebalan epidermis. Itu agak sulit. Kemudian tidak boleh di daerah yang jauh dari jantung, yang dikhawatirkan mengalami gangguan perfusi jaringan. Penyembuhannya nanti sulit. Tapi kami yakin bahwa dengan bekam ini insya Allah akan bisa menyembuhkan segala penyakit, tetapi kalau caranya tidak tepat juga akan menimbulkan masalah baru. Begitu, Bu Linda. Baik. Dr. Asep, ini mau pamitan dulu ke jamaah yang medsos ya, kawan-kawan di radio sudah jam 6. Tetapi di medsos lainnya kalau masih ada yang akan ditanyakan, terutama di Zoom ini ada 300 dan yang lain-lain mungkin sekitar 10 ribuan. Boleh bertanya nih, keuntungan pakai Zoom bisa bertanya langsung. Selamat, terima kasih kepada yang menyimak lewat MKFM dan seluruh jaringannya, karena jam 6 sudah ada jadwal lain. Tetapi bagi yang masih berminat menyimak, insya Allah
dokter, bukan dokter ya, dokter di dokter Asep ya. Padahal lanjutkan pertanyaannya. Ya, baik. Ya, baik. Sekarang Pak Suranto, barangkali Pak Suranto, silakan Pak Suranto. Masih adakah Pak Suranto? Halo, Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, silakan Pak Suranto. Di mana Pak Suranto? Di Magetan, Dok. Oh ya, silakan Pak Suranto. Ini saya beberapa bulan yang lalu itu kan kecetet ya, tahu ya kecetet ya? Ya. Sebagai orang Jawa ini. Ya. Di pinggang saya itu kan sakit, tapi belum sempat untuk diurus. Sudah hampir 3 bulan 4 bulan tuh kok masih sakit terus tuh. Kalau di bekam di titik mana, Dok? Kecedet bekamnya di titik mana? Kalau Bapak jadi pasiennya, Bapak tidak perlu tahu titiknya yang mana. Datang aja ke terapis yang bonafit, yang memiliki sertifikat pelatihan, yang insya Allah yang dari PBI. Insya Allah mereka akan tahu. Tetapi kalau sekedar untuk informasi, titiknya adalah 6 titik di area tulang lumbal. 6 titik, jadi berderet 2. Titiknya titik Alwari, Alkoton, dan titik tambahan lagi pada di area yang sakit. Begitu, moga-moga. Ya, gitu ya. Sekarang ke Ibu Agustina Setiawati. Silakan Bu Agustina. Bu Agustina Setiawati barangkali masih menyimak? Iya, Dok. Iya, silakan. Ibu di mana Ibu? Tinggal Bu? Di Pondok Gede, Dok. Ya, baik, silakan. Silakan Ya, Bu. terima kasih. Dok, yang pertama mau tanya, terapis bekam itu kan udah mulai banyak ya, Dok. Kita mengetahuinya dia itu sudah sertifikasi ya, atau belum gitu ya? dari mana ya? Punya kompetensi atau belum gitu ya? Ya, baik. Jadi kan supaya baik. kita aman. Yang kedua, untuk yang perempuan itu kondisi lagi head apakah boleh dibekam juga? Ya, silakan Pak De. Ya, Bu Agustina. Jadi yang pertama, Ibu bertamu ke tempat terapis tersebut sambil dilihat ada tidak ini dipajang sertifikat yang berhologram begitu. Kalau sekiranya tidak ada ya beli herbalnya aja. Begitu Bu, kalau mau mencari yang. Kalau sertifikatnya kayak apa sih, Dok? Ya, ada tulisannya Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi sahabat-sahabat semua, memang regulasi bekam di Indonesia itu berbeda dengan di Turki gitu ya, berbeda juga dengan di daerah Mediterania lain, di mana pemerintah di sana sangat proaktif untuk memfasilitasi sehingga hampir sama tuh dengan adanya perawat, ada kolegium gitu ya, kemudian juga dokter ada kolegium. Nah, yang ada di Indonesia alhamdulillah sudah diinisiasi lewat perkumpulan di mana di sana ada dewan pakar, dewan syariah yang memverifikasi, dan mereka itu telah melaksanakan pelatihan sehingga pelatihan tersebut menjadi salah satu bekal, dan setelah dilakukan pelatihan kemudian mereka uji kompetensi, dan itu telah dilakukan salah satunya oleh PBI namanya itu Bu, yaitu Persatuan Bekam Indonesia. Sertifikatnya ada, kemudian juga tanggal berlaku sertifikasinya juga itu ada. Jadi yang baru saya tahu yang terverifikasi adalah dari PBI Bu ya, PBI. Silakan Pak De. Barangkali begitu Pak De. Ada yang tambahkan tentang sertifikasi dan kompetensi Pak De? Jadi yang kedua apa ya? Yang kedua untuk perempuan apakah yang haid iya boleh dibekam juga? Ini Bu Agustina, tidak ada larangan berbekam pada saat haid, dan insya Allah aman. Iya, terima kasih Bu Agustina. Sekarang ada Galaxy A
A01 barangkali bentar siapa namanya ya, Galaxy A01. Silakan Bapak atau Ibu barangkali masih bisa, masih menyimak, silakan. Kalau enggak kita ke Alfi Halawiyati, silakan. Bu Alfi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Mau nanya, kalau orang dengan autoimun bisa nggak dibekam? Dengan autoimun, Pak D. Sebentar, Pak D kok? Sebentar. Ya, Pak D, silakan coba dulu, Pak D. Audionya, Dok. Iya. Yang Pak D, yang saya ya, Kang Faruk? Saya normal. Kok yang saya delay juga? Di beliau dok. Oh, di Pak D, punten audionya Pak D. Rupanya delay ya Pak D. Kang Faruk ini di mana Kang Faruk ya? Delaynya Kang Faruk? Di beliau. Pak D nggak ada. Oh, di Pak D. Ya, di kita suaranya lancar dan di kita lancar ya. Suara saya jelas. Iya. Jelas tanpa delay. Pak D barangkali ada gangguan ya. Ini. Baik. Sahabat-sahabat semua, begini saja. Bagi yang ada pertanyaan, silakan tulis di chat, begitu ya. Silakan tulis di chat. Nanti insya Allah akan saya sampaikan apa yang belum bisa. Pak De, sebentar. Sebentar. Masih nggak masuk ya Kang Faruk? Ya. Delay dok. Baik. Teman-teman begini aja. Silakan yang ada pertanyaan di WA ke nomor yang telah saya yang saya tuliskan ya. Di 0811 2010 1111 silakan. Nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Pak D Wahyudi begitu. Karena insya Allah kita berkomitmen untuk terus memasyarakatkan pengobatan sunnah ini begitu ya. Karena kita juga mempunyai kewajiban bagaimana pengobatan sunnah itu menjadi bagian terpenting dari masyarakat Indonesia, penduduk muslim terbanyak di dunia begitu. Jadi jangan sampai terlalu fokus pada pengobatan konvensional. Karena pengobatan nabawi ini bukan hanya pengobatan fisik, tapi aspek jasadiyah, aspek qalbiyah juga di sini berperan dua-duanya. Silakan saja, mohon maaf andai kata ada permasalahan terkait jaringan Kang Faruk ya. Teman-teman silakan catat nomornya. Insya Allah ini nomor admin. Insya Allah nanti akan kita komunikasikan lagi dengan Pak D. Karena beliau ini adalah salah seorang instruktur bekam juga. Insya Allah masalah keilmuan beliau sudah mulai begitu ya. Kang Faruk, bagaimana kita closing aja Kang Faruk ya? Baik sahabat-sahabat semua. Udah keluar ya? Lanjut dong, silakan. Kang Faruk udah keluar ya? Iya. Baik sahabat-sahabat semua, mohon maaf atas ketidaknyamanan sebagian dari teman-teman.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak De Wahyudi Widada ini betul-betul menjadi pembuka wawasan kita bahwa ilmu nabawi, ilmu kedokteran nabawi ternyata tidak bisa di secara saintifik sebagian gitu. Walaupun saya yakin banyak sekali yang kaitannya dengan yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dibuktikan secara saintifik, karena itu pengaruhnya sangat lebih besar daripada yang bisa dibuktikan secara saintifik. Nah, oleh sebab itulah mari kita pelajari kembali masing-masing berdasarkan kapasitasnya tentang pengobatan kenabian ini. Semoga ini menjadi salah satu bagian terbesar dari terapi yang akan kita lakukan untuk berbagai macam kendala-kendala pada kesehatan ataupun untuk meningkatkan sistem imun. Baik, terima kasih Pak De bahwa diri Widada, terima kasih sekali atas ilmunya. Semoga di lain waktu kita akan bisa membahas lebih lengkap lagi Pak ya, terutama tentang riset beliau nih yang sangat menarik. Dan untuk teman-teman silakan bagi yang ingin berkomunikasi silakan melalui admin yang nomornya telah tertera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De.